Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gelar sidang mediasi gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi. Nomor perkara 610 bagi PID dibagi 2023 PNJKT. PST perbuatan melawan hukum, hari Kamis, 16 November tahun 2023. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat meminta kepada para penggugat maupun tergugat perkara nomor 610 bagi PID mengikuti secara teratur dan berurutan sesuai aturan yang ada, melakukan mediasi kedua belah pihak. Siang Bu Risma. Mediator non-hakim nomor perkara Hari ini Kamis 610 PID dibagi tahun 2023. Dr. Risma Situmorang, SHMH mendamaikan pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nomor 610 Bu ya, mengenai gugatan kepada Presiden dan Ketua Dewan DPR RI. Nah sekarang bagaimana Bu untuk mediator hal ini Bu? Baik, terima kasih dari TV ya. Salam damai, salam mediasi. Mediasi itu sifatnya kan tertutup, ya, tertutup. Bahkan yang boleh hadir di situ hanya pihak-pihak yang berkepentingan, gitu ya. Jadi tadi pun mediator hakim Pak Daryanto dan saya selaku mediator hakim untuk perkara 10 menyampaikan memang tadi sempat ramai, udah ramai dari pengamanan dari Polres tadi ya, datang dari Polres. Tapi saya katakan ini kan semua anak-anak bangsa dan ini kan mediasi. Kita mencari win-win solution. Tidak usah terlalu kita khawatir. Toh kita tidak akan otot-ototan di sini. Kita menyampaikan, menampung, memfasilitasi antara penggugat dan tergugat. Jadi itu tadi disepakati dan dimulai sudah tenang tadi. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan bahkan dari media di dalam beberapa media keluar dari ruang mediasi ketika mediator hakim Pak Daryanto masuk dan mediasinya betul kami himbau agar pelaksanaan mediasi itu kita lakukan secara tertib, aman dan kami selaku mediator baik hakim maupun mediator non hakim kami tadi mengatakan kami akan menampung, mendengarkan semua secara bergantian apa yang akan disampaikan penggugat dan apa yang disampaikan oleh tergugat. Sehingga memang tadi lama ya, lebih 2 jam. Saya catat tadi mulai jam 10.30 sampai selesai jam 1 ya. Jadi 2 jam lebih. Itulah saya pikir tips daripada mediator ya. Mediator itu harus mau mendengarkan kedua belah pihak. Yang dari tadi tensi diprediksi tinggi ya, akan bisa gaduh. Tapi tadi cool, selesai tadi dengan baik, kondusif, dan di pengadilan tidak ada kericuhan. Nah, jadi memang mereka mengatakan pada waktu persidangan sebelumnya itu terjadi kericuhan. Tapi tadi 2 jam bisa selesai dengan baik dan baik penggugat maupun tergugat menyampaikan semua apa yang menjadi tuntutan ataupun keinginan mereka. Dan kami dari mediator menyampaikan silakan untuk dibuatkan resume supaya lebih mudah ditanggapi oleh para pihak. Nah, jadi pihak penggugat juga tadi Prof. Edi Sujana ya, beliau sangat menghormati proses mediasi. Tidak ada suara tegang-tegang kencang-kencang, kita bisa mesti senyum dan pada waktu selesai semua tadi salam-salaman. Kami ajak untuk salam-salaman dan tinggal menunggu pelaksanaan Kamis depan untuk menyampaikan resume dari penggugat dan para tergugat tadi ada 10 ya. Tadi seperti dikatakan tuh ada 10 pihak ya. Tentu ini kan penting-penting di negara ini ya. Dan semua tadi taat kepada aturan mediasi dan akan kembali melakukan mediasi pada hari Kamis jam 10 sampai jam 12 kita tentukan 2 jam. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana tipsnya Bu, rahasianya Ibu bisa mendamaikan kedua pihak ini Bu ya, suasana bisa jadi damai Bu ya? Ya tentu selaku mediator saya melupakan semua embel-embel, jangan berpikir saya pun dokter di sini, saya lebih tahu, lebih mengerti surat kuasa, lebih paham apa itu surat kuasa substitusi. Kita tadi mendengarkan. Ketika kita mendengarkan penggugat menyampaikan, tergugat menyampaikan dasar hukumnya, alasannya,
surat kuasanya, kenapa dari misalnya pemberi kuasa itu presiden kepada Mensesnek, kepada Jaksa Agung, lantas ke mereka, semua kita dengarkan, kita catat. Ya, jadi intinya menurut saya mediator itu harus mau mendengar dan harus cukup sabar. Nah, disinilah saya pikir keuntungan sekarang ini di pengadilan negeri, ya khususnya pengadilan negeri Jakarta yang banyak perkara-perkara menyangkut petinggi-petinggi negara, dikombinasi antara mediator hakim dan mediator non hakim, sehingga waktu cukup ada. Ya, kalau bermediasi sampai 2 jam itu kan artinya tingkat kesabaran kita sudah luar biasa, ya, tingkat kesabaran dan mau mendengarkan kedua belah pihak. Dan ketika mereka sudah kita dengarkan, akhirnya mereka selesai menyampaikan dan selesai bersalaman-salaman. Itu tipsnya dari saya. Tips-tipsnya, Bu, ya. Kesabaran dan mau mendengarkan pihak-pihak yang berperkara. Dan mau mendengarkan pihak-pihak yang berperkara, Bu, ya. Iya, betul. Tips-tipsnya. Nomor perkara mediasi ini berapa, Bu, ya? Nomor 610. Oh, 610, Bu, ya. PDTD, Bu, ya. ya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut PP ini silakan hubungi Humas. Karena memang permanya mengatakan pelaksanaan mediasi itu bersifat tertutup, sehingga kami harus melaksanakan, tidak boleh memberitahukan isi mediasi. Tetapi kalau proses tadi yang ditempuh itu, saya menyampaikan itulah proses secara yang diatur dalam perma, ya, dan itu yang kita lakukan.